Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Selayar akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching dalam pelaksanaan supervisi akademik. Perkenalkan, saya Atasurung SSI MPD dari UPT SMPN Batang Mata nomor 2 Kepulauan Selayar. Di sebelah saya adalah Nisa Mawanti SPD dari UPT SMPN Sata Platundu nomor 48 Kepulauan Selayar. Dan di sebelah saya adalah Astuti Yamin SPD MPD dari UPT SMPN Sata Pulau Pasi nomor 23 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana kabar hari ini Bu Nisa? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Tuti apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Nisa. Alhamdulillah. Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Begini Bu Nisa, sebelum kita melakukan proses coaching, kita berbincang-bincang dulu ya, boleh ya? Boleh. Begini Bu Nisa, nanti pada saat coaching antara coach dan coach itu ada beberapa hal yang akan saya observasi dan saya akan sedikit menilai bagaimana proses coaching nanti yang Ibu Nisa lakukan berdasarkan dengan rubrik penilaian coaching. Ya. Jadi adapun pedoman penilaian, rubrik penilaian itu yang pertama adalah apakah proses coaching yang Ibu Nisa lakukan sudah sesuai alur kita atau belum. Ya. Dan yang kedua, pada saat proses coaching itu apakah Ibu Nisa sudah mendengarkan penuh si coaching atau tidak. Dan yang ketiga yaitu apakah Ibu Nisa sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching. Sebelum proses coaching juga itu saya ingin sedikit bertanya dengan Ibu Nisa, boleh? Boleh Bu, silakan. Begini Bu Nisa, dari observasi ini ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu Nisa harapkan? Kompetensi yang saya harapkan di sini adalah ketiga kompetensi inti dari kegiatan coaching itu sendiri Bu. Yang pertama itu mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan tentu saja ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Jadi kompetensi yang diharapkan Ibu Nisa itu ya, 3 kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu mendengarkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi inti tersebut, yang paling spesifik yang akan Ibu Nisa kembangkan itu apa? Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan di sini Bu adalah mendengarkan aktif ya, apa yang diceritakan oleh si coaching, kemudian memberikan pertanyaan berbobot ya, sehingga bisa menstimulus si coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, jadi yang spesifik yang dibutuhkan cuma 2 ya, dan ingin diharapkan itu 2, itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Indikator pencapaian proses coaching dikatakan berhasil itu yang bagaimana Bu Nisa, yang Ibu Nisa inginkan? Kalau dari saya Bu, proses coaching itu dikatakan berhasil ya apabila si coaching ini mampu menemukan sendiri solusi yang akan
Dan tentu saja itu semua berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh coach kepada si coaching, supaya coach itu mampu mencari atau menemukan solusi sendiri terhadap masalahnya, ya seperti itu, Bu. Oh ya, jadi Bu Nisa ini indikatornya adalah bahwa si coaching mampu menemukan sendiri, menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Iya. Berarti Bu Nisa akan lanjut proses coachingnya ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, nanti setelah proses coaching selesai kita berbincang lagi ya Bu Nisa ya. Oke, Bu. Oke, sukses proses Iya, coachingnya. Bu. Amin. Assalamualaikum, Pak Pata. Waalaikumsalam, Nisa. Bagaimana kabar hari ini, Pak Pata? Alhamdulillah kabar baik, Nisa. Bagaimana kabarnya juga, Nisa? Alhamdulillah baik. Oh iya, sepertinya kedatangan Pak Pata ini ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oh ya, jadi begini, Bu. Sebenarnya saya ada beberapa permasalahan yang saya temukan di sekolah terkait dengan keaktifan belajar peserta didik. Iya. Jadi saya melihat itu ada beberapa atau bahkan sekitar kurang lebih sekitar 20% lah itu peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Iya. Dan itu hampir di semua mata pelajaran. Jadi mungkin melalui proses ini mungkin nantinya ada penyelesaian terhadap dengan masalah yang saya hadapi. Oh iya. Jadi melalui percakapan kita hari ini, Pak Pata, apa yang ingin Pak Pata harapkan dari masalah yang Pak Pata hadapi sekarang? Jadi yang saya harapkan melalui pada kesempatan ini adalah anak-anak itu bisa aktif mengikuti pelajaran, ya. Jadi ini bukan hanya mengacu pada satu mata pelajaran, tetapi hampir semua mata pelajaran. Jadi saya harapkan ada solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah terkait dengan kurang aktifnya siswa dalam mengikuti pelajaran. Saya rasa itu, Bu Nisa. Oh iya. Jadi begini, Pak Pata, menurut pengamatan Pak Pata itu kira-kira level keaktifan siswa itu dalam mengikuti proses pembelajaran untuk semua mata pelajaran ya Pak Pata, kira-kira menurut Pak Pata itu dari level 1 sampai 10 murid-murid di sekolahnya Pak Pata itu mencapai level berapa untuk saat ini? Kalau menurut pengamatan saya itu kira-kira sekitar antara 5 sampai 6 untuk keaktifan belajar siswa di sekolah. 5 sampai 6 ya Pak. Itu. Kemudian yang Pak Pata inginkan itu murid-muridnya di sekolah itu bisa mencapai level berapa untuk keaktifan belajarnya Pak? Ya, tentunya saya sangat berharap bisa sampai maksimal 10 ya. Tetapi mungkin butuh proses waktu yang agak lama. Jadi mungkin antara 8 sampai 9 saya rasa sudah cukup ya. Oh iya. Oh ya. Begini ya Pak Pata, kira-kira menurut pengamatan Pak Pata ya, di sekolah tempat Pak Pata itu mengajar, kira-kira apa yang mempengaruhi siswa ya, atau faktor apa yang menyebabkan sehingga siswa itu kurang aktif mengikuti pembelajaran, kurang bersemangat mengikuti pembelajaran? Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya itu Pak Pata? Jadi dari beberapa hal yang saya amati, beberapa faktor yang menyebabkan sampai peserta didik atau siswa itu agak kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang pertama mungkin karena penggunaan media pembelajaran yang mungkin tidak bervariasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, metode mengajar guru itu pada umumnya masih menggunakan metode yang lama, yaitu metode ceramah. Kemudian yang ketiga, ada sebagian yang sudah menggunakan media pembelajaran tetapi masih monoton menggunakan media itu saja tanpa ada variasi. Saya rasa itu mungkin penyebab yang saya amati selama ini. Oh iya. Oh, jadi berdasarkan pengamatan Pak Pata itu ada 3 faktor ya yang mempengaruhi sehingga
yang motivasi belajarnya berkurang. Nah, berdasarkan faktor penyebab yang Pak Patah sampaikan tadi itu, kira-kira menurut Pak Patah apa yang bisa Pak Patah lakukan sehingga anak-anak itu bisa kembali aktif dalam belajar? Nah, tentunya ada beberapa cara yang bisa saya lakukan untuk mengantisipasi hal ini. Yang pertama, saya melihat ada beberapa rekan guru yang memang sudah menguasai iptek atau komputer, juga menguasai dalam pembuatan media pembelajaran, walaupun hanya sebagian kecil, sehingga saya rasa potensi yang dia miliki itu mungkin bisa kita manfaatkan untuk mendampingi beberapa guru yang memang betul-betul belum bisa membuat media pembelajaran, misalnya membuat bahan tayang atau PPT di media Canva ataupun PowerPoint. Kemudian yang kedua mungkin bisa dengan cara, ini tentunya harus seizin oleh kepala sekolah kalau misalnya kita akan melakukan misalnya semacam kegiatan pelatihan. Butuh dukungan ya Pak dari kepala sekolah ya. Saya rasa itu mungkin dua hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi dari kedua ide yang Pak Patah sampaikan itu, mulai dari melakukan pendampingan ya, melakukan pendampingan terhadap guru-guru yang belum mampu membuat media pembelajaran yang menarik ya. Kemudian kolaborasi dengan kepala sekolah. Nah, dari kedua alternatif yang Pak Patah sampaikan tadi itu, kira-kira yang mana yang menurut Pak Patah bisa Pak Patah lakukan dalam waktu dekat ini? Oh iya, jadi dalam waktu dekat mungkin kita bisa mulai dari itu yang tadi, yang pertama yaitu pendampingan individu. Jadi ketika rekan guru memiliki waktu yang kosong di sekolah, mungkin bisa mendampingi rekan guru yang lain yang memang betul belum menguasai pembuatan media pembelajaran. Saya rasa itu yang pertama yang harus saya lakukan. Kemudian sambil menunggu apakah kegiatan pelatihan ataupun workshop itu mendapat persetujuan dari kepala sekolah, apakah itu bisa dilaksanakan atau bagaimana. Saya rasa itu mungkin yang lebih dapat saya lakukan dalam waktu dekat. Jadi kira-kira kapan Pak Patah mulai beraksi ini ya Pak Patah? Karena ini sudah memasuki akhir semester, mungkin ada baiknya kalau saya mulai sebelum memasuki semester genap. Jadi setelah ujian akhir semester untuk semester ganjil itu ada mungkin masih ada waktu yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pendampingan, sehingga nantinya ketika memasuki semester genap itu mungkin sudah bisa diaplikasikan atau bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Luar biasa ya Pak Patah, luar biasa ide yang akan Pak Patah lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran ya Pak Patah. Baiklah Pak Patah, saya rasa kita sudah sampai di akhir sesi ini ya Pak Patah. Jadi apa yang Pak Patah dapat simpulkan dari percakapan kita hari ini Pak Patah? Jadi ada beberapa yang dapat saya simpulkan dari hasil pembicaraan kita kali ini. Yang pertama terkait dengan permasalahan saya, yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik di hampir semua mata pelajaran. Kemudian saya melihat bahwa di sekolah saya itu ada banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama sarana juga sudah ada. Kemudian kemampuan beberapa rekan sejawat itu menguasai pembuatan media pembelajaran. Ya, walaupun hanya sebagian kecil, tetapi dengan kemampuan yang mereka miliki itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk mendampingi rekan-rekan guru yang lain yang memang pengetahuannya tentang media pembelajaran masih sangat kurang. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua yang akan dilakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan atau mengadakan suatu kegiatan dalam bentuk pelatihan atau workshop dalam pembuatan media pembelajaran. Saya rasa itu yang saya bisa simpulkan dari pertemuan kita saat ini.
luar biasa ya Pak Pata ini. Pak Pata sudah bisa menentukan langkah step by step ya, mulai dari mana dulu ke mana dulu, sehingga nanti akhirnya insya Allah bisa membangkitkan kembali minat belajar siswa, akhirnya mereka bisa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke Pak Pata, saya punya kabar baiknya nanti pada semester genap ya Pak Pata. Ya, sampai jumpa nanti Pak Pata. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Tuti. Kita jumpa lagi nih Bu Nisa. Iya, kita jumpa lagi. Ya. Bagaimana tadi proses coaching? Alhamdulillah proses coachingnya tadi itu berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, tadi dari hasil proses coaching itu Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu Nisa. iya Bu. Saya tanyakan dulu boleh ya Bu Nisa ya? Boleh Bu. Dari hasil coaching tadi, apa yang Ibu Nisa sudah dapatkan, ataukah apakah dari proses coaching itu sudah mencapai tujuan yang Ibu Nisa inginkan? Oh iya Bu. Jadi dari proses coaching tadi itu, coaching yang dilakukan tadi itu sudah berjalan sesuai dengan alur cerita Bu ya. Mulai dari menanyakan tujuan, kemudian lanjut pada identifikasi ya, mengidentifikasi masalah dari si coaching, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian lanjut pada bagaimana menumbuhkan tanggung jawab dari si coaching ini untuk melaksanakan aksinya. Hebat, ini berarti sudah sukses ya proses coachingnya. Iya. Bisa tadi sedang observasi proses coaching dan dari mulai hasil coaching dari Ibu Nisa. Pun yang saya dapatkan dari hasil observasi itu bahwasanya Ibu Nisa sebagai coach sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita. Kemudian saya lihat pada saat proses coaching Ibu Nisa sudah maksimal dalam mendengarkan aktif apa masalah dari si coaching. Kemudian Ibu Nisa juga pun sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing si coaching ini untuk menemukan solusi dari masalahnya. Jadi alhamdulillah sukses ini. Sukses terus ya Bu Nisa coachingnya, dan semoga coaching-coaching kedepannya lebih baik lagi ya Bu Nisa ya. Satu lagi nih Bu Nisa ya. Iya, boleh Bu. Kompetensi apa yang kira-kira Bu Nisa ingin kembangkan ke depan terkait dari hasil coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan ke depannya itu Bu, saya ingin lebih mendalami ya, dan lebih memahami lagi rangkaian dari alur cerita itu Bu, mulai dari menentukan tujuan, kemudian proses identifikasinya, kemudian untuk rencana aksinya sampai pada bentuk tanggung jawabnya itu saya ingin lebih memperdalam lagi Bu, agar nanti pelaksanaan coaching untuk selanjutnya itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Wah, hebat. Oke, semoga kedepannya ini Bu Nisa semakin sukses coachingnya ya Bu ya. Amin. Oke Bu Nisa, cukup sekian mungkin perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya ya Bu Nisa ya. Oke Bu.